Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Memasuki masa tenang pilkada, mulai minggu dini hari tadi, aparat gabungan membersihkan dan menertibkan alat peraga kampanye di sejumlah daerah. Penertiban APK akan terus digelar hingga 3 hari ke depan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, petugas bergerak dari kantor KPU ke sejumlah titik keramaian dan tempat umum untuk menertibkan alat peraga kampanye yang masih terpasang. Seluruh APK dirobek dan dimasukkan ke dalam truk untuk selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP Sidoarjo. Dalam pembersihan dan penertiban APK ini tidak ada tim pemenangan paslon yang datang untuk ikut terlibat, meski telah dihubungi oleh pihak KPU dan Bawaslu. Sedangkan di Makassar, Sulawesi Selatan, Panwaslu, KPU dan Satpol PP juga menurunkan atribut peraga kampanye berupa baliho, poster dan spanduk paslon di sejumlah ruas jalan di 15 kecamatan pada Minggu dini hari. Panwaslu dan KPU Kota Makassar juga menghimbau agar tim paslon untuk ikut menurunkan APK yang terpasang di sejumlah kendaraan. Penertiban APK akan terus digelar hingga 3 hari ke depan. Penertiban alat peraga kampanye sebagai komitmen memastikan pilkada berjalan sesuai aturan serta menjunjung tinggi sportivitas, menciptakan masa tenang yang tertib, aman dan damai. Pemerintah kota juga akan menindak tegas bagi para ASN yang berkampanye di masa tenang. Sejumlah alat peraga kampanye atau APK di sepanjang Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai diturunkan oleh Bawaslu Kota Bekasi pada Minggu dini hari tadi. Penurunan APK juga dilakukan secara serentak di seluruh kecamatan dan juga kelurahan yang juga melibatkan KPU Kota Bekasi, Satpol PP, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Polres Metro Bekasi, dan juga TNI. Bawaslu Kota Bekasi juga meminta kepada masing-masing calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi untuk membantu penurunan APK yang dipasang. Untuk sementara ini APK yang sudah ditertibkan ya, nantinya ditaruh di masing-masing kecamatan ya, maupun juga nanti di masing-masing kelurahan. Nantinya ada jangka waktu, kami juga menghimbau ke seluruh paslon ya, maupun juga tim kampanye maupun juga tim sukses untuk dapat diambil ya. Ada jangka waktunya, jika tidak diambil berarti nantinya berhak ya untuk kami tertibkan ya, ataupun kami musnahkan. Pemerintah Kota Bekasi juga memastikan akan menindak tegas kepada ASN Kota Bekasi yang melakukan kampanye dan mendukung salah satu paslon di masa tenang. Senantiasa mengingatkan jajaran ASN dan PKK Kota Bekasi jangan sampai ikut politik praktis. Menurut saya tentu kalau tidak ada laporan dari rekan-rekan semua yang tidak tahu, kita juga intensif sudah mengingatkan. Berarti akan menindak tegas nggak Pak ketika ada ASN ataupun pejabat Pemkot yang melakukan? Ya pasti kita tindak tegas, apalagi kalau itu sudah rekomendasi. Bergeser ke Jawa Timur, tepat di pukul 12 malam, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur bersama Satpol PP menertibkan seluruh alat peraga kampanye atau APK paslon yang berkontestasi dalam ajang Pilkada Serentak 2024. Penertiban mulai dari Jalan Panglima Sudirman menuju Jalan Darmo Surabaya. Tidak hanya petugas KPU dan Satpol PP, penertiban juga dibantu seluruh pendukung masing-masing paslon. Penertiban merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masa tenang yang kondusif menjelang pencoblosan Pilgub Jatim pada 27 November mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, jelang pemilihan kepala daerah, KPU Jakarta telah mendistribusikan logistik pilkada hingga tingkat kecamatan. Selain itu, adanya serangan cyber saat pelaksanaan pilkada serentak juga patut diwaspadai. Logistik pilkada berupa kotak dan surat suara hingga hari ini terus didistribusikan mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, serta tempat pemungutan suara hingga 1 hari jelang pemilihan. KPU Jakarta menyiapkan sekitar 14.835 TPS yang menugaskan 7 anggota KPPS di setiap TPS didampingi oleh saksi dari setiap paslon serta pemantau pemilih. Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari menjelaskan, menghadapi musim hujan, KPU Jakarta juga telah melakukan sejumlah langkah antisipasi.
karena berdasarkan prediksi dari BMKG di tanggal 27 November nanti ini diprediksi akan hujan. Sekarang pun di beberapa daerah di DKI Jakarta kita lihat sudah mulai tergenang. Nah, untuk itu kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak BPBD terkait dengan bagaimana penanganan di lokasi-lokasi yang rawan banjir. Terutama halnya dengan nanti ada kemungkinan misalnya TPS tersebut terpaksa dipindah. Kami juga sudah memetakan lokasi-lokasi mana saja yang nantinya bisa menjadi lokasi untuk TPS-nya berpindah. Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mengingatkan akan bahaya serangan siber saat pencoblosan Pilkada serentak 27 November nanti. Kabid Keamanan Siber APJII, Ari Abdi Syalman mengatakan, serangan siber saat penyelenggaraan Pilkada serentak nanti tidak jauh dari tren malware maupun kesalahan domain secara kualitas dan kuantitas akan bertambah. Harus memberikan literasi yang maksimal ke masyarakat, itu aja. Apalagi berkaitan dengan informasi yang sensitif. Seperti itu. Misalnya menerima informasi begitu saja dan menyebarkannya. Kemudian yang kedua melakukan propaganda atau teknik-teknik tertentu disebarluaskan ke halayak luas. Kemudian memberitakan sesuatu yang tidak benar. Ini agar bisa dihindari. Saat berlangsungnya Pilkada serentak, masyarakat diimbau bijak dalam menggunakan ponsel saat mencari informasi di platform media sosial.